Merajut masa depan masyarakat di kawasan tambang Freeport. Saudara, saya belajar banyak hal menjadi mitra dengan Freeport Indonesia dan bersyukur meski tidak sekolah, hanya dibimbing hingga bisa punya usaha sendiri dan hasilnya bisa dinikmati bersama keluarga, kata Tina Komanggal, 43 tahun, mengawali ceritanya. Siang itu, Tina mengenakan kemeja batik dan bawahan hitam, dibalut rompi dan helm sebagai alat pelindung diri. Perempuan asal kampung Waabanti, distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika ini tengah memeriksa tanaman cabai yang terhampar di kawasan MP21, yakni Pusat Reklamasi dan Keanekaragaman Hayati yang dikelola PT Freeport Indonesia. Di kawasan reklamasi tiling dan percontohan ini, sebagian lahan endapan tiling telah diubah menjadi lahan produktif melalui berbagai program reklamasi yang mencakup pertanian, tanaman semusim, hortikultur, tanaman perkebunan, peternakan sapi, kehutanan, dan budidaya perikanan air tawar. Tiling merupakan pasir sisa dari hasil proses pengolahan batuan biji tambang di pabrik pengolahan PT FI. Tiling diendapkan dan dikelola pada suatu daerah yang ditetapkan di area dataran rendah. Tina merupakan warga suku Amokme yang sejak tahun 2012 bekerja sebagai kontraktor di PT FI. Ia bersama 8 karyawannya mengelola pertanian dan penghijauan. Tugasnya menanam dan merawat tomat, cabai, kacang panjang, terong, pepaya, pisang, dan buah-buahan lainnya. Meski lahan bercocok tanam ini pasir tiling, tetapi sayuran dan buah-buahan bisa tumbuh baik dan aman dikonsumsi, katanya. Sebelum bergabung bersama PT FI, Tina muda menjadi penerjemah bahasa Amukme di Rumah Sakit Banti. Dulu saya membantu orang-orang dari gunung yang mau berobat ke rumah sakit. Mereka sulit berkomunikasi dengan petugas rumah sakit. Saya yang membantu mereka cerita keluhan sakitnya ke petugas kesehatan, kata Tina yang mengaku dari profesi ini belajar berbahasa Indonesia dengan baik. Selama 9 tahun, ia menjadi juru bahasa hingga kemudian PT FI membuka pelatihan untuk calon pengusaha dari 7 suku di sekitar kawasan pertambangan. Di Freeport belajar mengelola keuangan, mendirikan usaha, mengatur karyawan. Orang-orang Freeport sudah seperti guru saya, mendampingi saya sampai bisa bekerja, katanya dengan mata berkaca-kaca. Kini 12 tahun berlalu sejak Tina bermitra dengan Freeport. Berkat keuletan dan kerja kerasnya, Tina berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga universitas, mampu menyediakan rumah sehat untuk keluarga, dan punya kendaraan sendiri. Itu yang saya pikir tadinya hanya bisa didapatkan orang yang sekolah tinggi atau mengenyam pendidikan di universitas, tetapi saya bisa buktikan saya mampu, katanya. Senada dengan Tina, kehidupan Fredericus Okoare, 42 tahun, terus meningkat sejak bergabung sebagai mitra PT Freeport. Dulu saat sebelum kerja, saya berpikir bagaimana bikin legalitas usaha. Lalu saya ikut pelatihan oleh PT FI, kata pria suku Kamoro ini. Setelah mengikuti pelatihan yang panjang, Fredericus mendapat pekerjaan sebagai kontraktor di bagian pengolahan lingkungan PT FI. Fredericus mulai bergabung sebagai mitra PT FI pada tahun 2013 dan kini telah memiliki 18 karyawan yang seluruhnya adalah putra Papua. Awalnya kami bertugas menanam pohon sagu, pohon cemara, dan menanam mangrove. Katanya, seiring berjalannya waktu dan kemitraan yang terus berlanjut, saat ini Fredericus dan timnya bertugas di Muara Aikwa,
untuk menyiapkan lahan endapan tiling menjadi kawasan mangrove yang baru. Direktur dan FVP Sustainable Development dan Community Relation PT FI, Klaus Wamafma mengatakan, dalam menjalankan usaha pertambangan PT FI, memperhatikan pengembangan masyarakat Amukme, Kamoro, dan 5 suku kerabat, serta masyarakat Papua lainnya. Masyarakat di sekitar area pertambangan adalah prioritas. Berbagai upaya terus kami lakukan untuk memastikan mereka dapat terus bertumbuh bersama PT FI, membangun ekonominya, meningkatkan kualitas hidupnya, kata Klaus. Dalam menjalankan bisnis, lanjut Klaus, PT Freeport berkomitmen mewujudkan praktik pertambangan yang baik, menjalankan investasi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. PT FI juga melakukan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat asli Amukme dan Kamoro, serta 5 suku kerabat, yaitu Dani, Damal, Me, Moni, dan Duga, dengan pola kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga adat, yayasan, dan lainnya. Dari Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Tim Liputan, Berita Papua mengabarkan.